bersyukur pada saat ini kami kembali menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk kesempatan indah yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami dapat memuji-muji dan meninggikan nama-Mu. Sekarang waktunya untuk kami mendengar isi hati Tuhan. Mari Roh Kudus urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengar firman-Mu dengan urapan yang sama, agar firman yang ditaburkan dapat kami pahami dan kami mengerti di dalam kehidupan kami. Berikan juga kemampuan kepada kami bukan hanya untuk mendengar firman-Mu saja, melainkan juga melakukannya di dalam hidup kami. Dan jika ada kuasa penguasa roh jahat di udara yang akan merebut kebenaran firman dari dasar hati dan pikiran kami tolak dan kami patahkan di dalam nama Yeshua HaMashiach. Pergi kau keluar, tinggalkan tempat ini. Tinggalkan setiap hati dan pikiran kami, karena hati dan pikiran kami hanya kami tujukan bagi kebenaran firman Bapa Yahweh saja. Terima kasih Bapa, berfirmanlah karena hamba-Mu siap mendengarkannya. Kami sambut firman-Mu demi nama Adonai Yeshua HaMashiach. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Shalom aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul kabar gembira menolak Yahweh. Artinya ada kabar penolakan tentang Yahweh, tetapi itu menjadi kabar yang menggembirakan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang akan saya sampaikan pada saat ini didasari atas berita yang muncul dalam hari-hari terakhir ini. Dan tentu saja berita itu menggembirakan bagi Krislam. Kenapa saya katakan Krislam? Karena umat Nasrani atau umat Kristen, tetapi yang disembah adalah sesembahannya umat Islam. Nah, beritanya seperti apa? Saya akan tunjukkan kepada saudara. Nah, ini saudara-saudara gambar covernya seperti ini. Kemudian kita lihat isinya. Nah, di sini dikatakan pengadilan memutuskan umat Kristen di Malaysia boleh gunakan kata Allah untuk menyebut Tuhan. Dikeluarkan pada tanggal 10 Maret tahun 2021. Dikatakan pengadilan tinggi di Malaysia menyatakan bahwa umat Kristen boleh menggunakan kata Allah, mengakhiri perkara hukum yang sudah berlangsung selama 13 tahun. Kita lihat lagi. Nah, dasarnya adalah karena kata Allah itu sudah dipakai selama berabad-abad. Kita lihat berikutnya. Nah, dari apa yang tadi sudah disampaikan dalam berita-berita itu, saudara-saudara, ada beberapa alasan. Apakah alasan bahwa karena sudah digunakan berabad-abad, maka hal itu berarti tepat dan benar? Ada 3 pertanyaan di sini. Yang pertama, kenapa nama Allah bisa ada di dalam kitab sucinya umat Nasrani? Karena diterjemahkan oleh Abdullah bin Abdul Qadir Munsi. Jadi jika yang menerjemahkan bukan Abdullah bin Abdul Qadir Munsi, tetapi orang dari Kejawen, apakah berarti nama Allah juga bisa diganti menjadi Semar? Logikanya tentu bisa, saudara-saudara. Ini hal yang pertama, ya. Dan dikatakan walaupun sudah berabad-abad, tadi beritanya tanggal 10 Maret tahun 2021. Dikatakan 13 tahun pergumulan itu. Dan saya mendengar dari saudara saya orang Katolik yang mengatakan pada tanggal 8 bulan 8 tahun 2008 dari Vatikan telah mengeluarkan surat ke seluruh penjuru dunia bahwa kata Yahweh, nama Yahweh boleh diganti menjadi nama sesembahan tertinggi di lokal masing-masing. Dan apa yang sudah disampaikan saya tidak tahu persis kebenarannya. Mohon maaf kalau misalkan apa yang saya sampaikan ini tidak benar, tetapi saudara saya katakan bahwa dulu di Madah Bakti itu ada nama Yahweh. Sejak keluarnya surat edaran dari Vatikan tanggal 8 bulan 8 tahun 2008,
maka lagu yang ada nama Yahweh-nya tidak boleh lagi dinyanyikan. Nah, ini jadi kalau tahun 2008 perjuangan 13 tahun berarti 2021. Saya pikir kalau melihat waktunya berarti tepat. Yang kedua, apakah karena sudah berabad-abad berarti dianggap benar? Kalau karena sudah berabad-abad dianggap benar, artinya membenarkan yang biasa. Karena sudah berabad-abad berarti sudah terbiasa, walaupun tidak benar. Jadi bukan membiasakan yang benar. Seharusnya yang terpenting bukan membenarkan yang biasa, tetapi membiasakan yang benar. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, apakah firman Tuhan mengizinkan dan membenarkan hal itu? Bukankah kitab Keluaran pasal 20 ayat yang 7 melarang menyebut untuk sia-sia, apalagi mengganti untuk sia-sia, karena 1 Tawarik 16 ayat yang ke-26 katakan hanya Yahweh yang layak disembah sebagai sesembahannya. Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, dan para nabi. Coba saya ingin membuka di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-7 di slide-nya yang ada huruf Ibrani-nya. Ya, ini Keluaran 20 ayat yang ke-7. Di sini berbunyi, Lo tisa et sem Yahweh Eloheka lazabe, kilo yenake Yahweh et asher yisha et smo lazabe. Yang artinya jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya dalam kesia-siaan. Kalau terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia, di sini bukan untuk kesia-siaan, tetapi dengan sembarangan. Dilarang menyebut nama Yahweh dengan sembarangan, itu bukan berarti tidak boleh disebut sama sekali. Kalau misalkan saya katakan jangan membuang sampah sembarangan, saya tanya kepada saudara, boleh membuang sampah atau tidak? Boleh. Yang tidak boleh kalau membuang sembarangan. Demikian pun kalau perkataan jangan menyebut nama Yahweh Elohimu untuk kesia-siaan, bukan berarti tidak boleh menyebut sama sekali. Boleh menyebut, apalagi di dalam peribadatan, di dalam kita memuji namanya, di dalam kita berdoa, itu tidak masalah. Yang dilarang adalah menyebut untuk kesia-siaan. Misalkan saya mau hutang kepada saudara 1 juta, tolong pinjamin saya 1 juta, dalam nama Yahweh minggu depan saya bayar. Nah, ini menggunakan nama Yahweh untuk kesia-siaan. Atau nama Yahweh dipakai untuk ejekan, ya, penghinaan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita kembali ke slide yang terakhir tadi. Nah, di sini firman Tuhan apakah mengizinkan dan membenarkan hal itu? Jelas menurut kitab Keluaran pasal 20 ayat yang ke-7, nama Yahweh tidak boleh disebut untuk kesia-siaan. Tetapi kalau untuk disembah, dipakai, disebut dalam doa tidak masalah. Karena memang Yahweh sendiri ingin justru namanya disebut. Apalagi kalau dikatakan dilarang menyebut kesia-siaan, dianggap tidak boleh menyebut sama sekali, kok justru diganti dengan kesia-siaan. Padahal 1 Tawarik 16 ayat yang ke-26 katakan hanya Yahweh yang layak disembah sebagai sesembahannya Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, dan para nabi. Sekarang kita lihat apa bunyinya 1 Tawarik 16 ayat yang ke-26. Nah, di sini dikatakan Kikal Elohei Ha'amim Elilim wa Yahweh Samayim Asa. Sebab semua sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang menjadikan langit. Kalau Yahweh lah yang menjadikan langit, berarti hanya Yahweh lah yang Elohim, yang Tuhan yang layak dan berhak untuk disembah. Nah, saudara-saudara, harapan saya kalau saya menyebut umat Nasrani atau umat Kristen yang menyebut-nyebut nama Allah, saya ganti menjadi Krislam, saya harap saudara yang masih menolak nama Yahweh tidak usah tersinggung.
Karena kami yang menggunakan nama Yahweh dan tidak lagi menyebut nama sesembahan lain, yaitu nama Allah, seringkali disebut Yahweisme. Ketika saya ganti mereka yang masih menolak nama Yahweh dengan kata-kata Allahisme, mereka marah. Ya mudah-mudahan dengan istilah baru Krislam mereka tidak marah. Karena realitas memang yang disembah adalah Tuhannya umat Islam. Karena itu banyak orang yang confused atau bingung karena tidak bisa membedakan nama, sebutan, bahasa, budaya. Ini sangat sulit. Kenapa? Karena hatinya sudah menolak. Oleh karena itu saya akan coba untuk membahas kenapa orang Kristen menolak Yahweh, termasuk yang membuat surat dari Vatikan. Saya tidak tahu siapa yang membuat dan apakah berita ini benar, karena saya menerima berita ini dari saudara saya umat Katolik yang mengatakan tanggal 8 bulan 8 tahun 2008 sudah keluar surat edaran dari Vatikan bahwa nama Yahweh diganti menjadi sesembahan yang tertinggi di lokal masing-masing. Apa yang firman katakan tentang kebenaran? Keluaran 20 ayat yang ke-7, ini yang bahasa Ibrani-nya tidak ada ya. Intinya jangan menyebut nama Yahweh Elohimu dengan sia-sia. Kalau di dalam terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dikatakan jangan menyebut nama Yahweh Elohimu dengan sembarangan. Kira-kira kalau LAI-nya saya ganti yang benarnya seperti itu. Nah, kalau misalkan orang mengatakan ayat 20 pasal 20 ayat yang ke-7 dari kitab Keluaran itu dilarang menyebut dengan sembarangan, itu berarti tidak boleh menyebut sama sekali. Sekarang kalau ada perkataan kalimat dilarang membuang sampah sembarangan, apakah berarti tidak boleh membuang sama sekali? Boleh enggak? Boleh. Yang tidak boleh apa? Membuang dengan sembarangan. Kalau membuangnya di tempat sampah ya tentu saja boleh. Ya. Kemudian, adakah satu ayat yang mengizinkan nama Yahweh bisa dan boleh diganti menjadi Allah? Baik Allah huruf besar semua, Allah hanya saja yang huruf besar, atau Allah huruf kecil semua. Apakah Yeshua menyebut-nyebut nama Allah? Yang menjadi pertanyaannya, siapa yang Yeshua sebut? Kadang orang berkata, Yeshua tidak pernah menyebut Yahweh. Ya betul, bukan 100%, semiliar juta persen betul. Tetapi itu di dalam kitab suci terjemahan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dan dalam kitab berbahasa yang ada di Indonesia yang lain. Tetapi kalau membaca di dalam kitab berbahasa Ibrani, juga Yeshua tidak pernah nyuruh menyebut Allah. Dan Yeshua tidak pernah menyebut-nyebut Allah. Bahkan di dalam kitab Matius 22 ayat yang ke-37, di sana berbunyi, wa yomer Yeshua elai wa ahaf ta'et Yahweh Elohika, bekal lefafka, ufkal nafseka, ufkal madaika. Firman Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi Yeshua sendiri memerintahkan untuk mengasihi Yahweh. Bagaimana kita katakan mengasihi Yahweh? Untuk menyebut namanya saja tidak mau. 1001 macam alasan diungkapkan. Istilahnya, rasudi aku nyebut jenengmu. Kira-kira begitu ya. Kalau di Jawa kan begitu, rasudi jijik aku nyebut jenengmu, kan gitu. Bagaimana kita bisa mengaplikasikan, mengeterapkan perkataan Yeshua di dalam kehidupan kita? Sementara Yeshua menyuruh mengasihi Yahweh. Kemudian di dalam Yohanan 17 ayat yang ke-6, di sana dikatakan Yeshua menyatakan nama Bapa, bukan mengguremkan nama Bapa atau menghilangkan nama Bapa. Artinya membuat nyata nama Bapa. Siapa nama Bapa? Yahweh, saudara-saudara. Bukan Allah Bapa atau Bapa Allah.
Kemudian yang ketiga, bukti bahwa Allah huruf besar semua, Allah hanya saja yang huruf besar, Allah huruf kecil semua, itu nama diri bukan sebutan. Ada orang yang mengatakan begini, Pak, yang saya sebut Allah huruf besar semua itu adalah Yahweh. Pernahkah ada orang berdoa, ya Tuhan Allah huruf besar semuanya? Ya Tuhan huruf besar semuanya? Tidak ada. Tetapi ada saja 1001 macam cara dan alasan yang diungkapkan oleh umat-umatnya sendiri untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan benar. Bukti bahwa Allah itu nama diri bukan sebutan. Quran berbahasa Inggris dan berbahasa Belanda, nama Allah tidak berubah. Kita lihat gambarnya. Nah, ini The Holy Quran dalam bahasa Inggris. Ini saya beli waktu saya seminar nama Yahweh di Australia. Saya beli dari pasar kaget di bawah kolong jembatan layang di Sydney. Di sana ada penjual Quran berbahasa Inggris yang menjual orang. Sekarang kita lihat isinya. Nah, perhatikan. In the name of God. Betul tidak, saudara? Halo? Tidak, yang benar di sini tulisnya the name of Allah. Kemudian yang di bawah lagi, ini juga nama Allah tidak diganti, ya. Ini nama Allah tidak diganti. Artinya bahwa Allah itu nama diri. Nama tidak bisa diganti. Orang yang bernama Bunga ketika pergi ke Amerika ditanya what's your name? Dia akan mengatakan my name Bunga. Tidak akan mengatakan my name Flower. Nanti kalau dicocokkan dengan paspornya tidak cocok, suruh pulang ke Indonesia. Kemudian kita lihat lagi yang Quran berbahasa Belanda. Nah, ini Quran berbahasa Belanda, saudara-saudara. Sekarang kita lihat isinya. Nah, Inam van Allah. Allahnya tetap tidak berubah. Jadi saya katakan berkali-kali saya katakan umat Nasrani itu perlu banyak belajar dengan orang Islam. Orang Islam itu konsekuen. Mau di Indonesia, mau di Malaysia, mau di Amerika, mau di Rusia, mau di mana saja Allah tidak berubah. Kalau orang Kristen itu hanya siluman, berubah-ubah namanya, disesuaikan dengan kondisi lokal. Padahal nama tidak bisa berubah. Coba saja kalau nama bisa berubah, saudara yang punya sertifikat tanah, coba nama yang ada di sertifikat saudara diganti menjadi nama saya. Mau? Kalau mau berarti sertifikat saudara menjadi milik saya. Karena nama itu penting sekali, tidak boleh dipakai untuk sembarangan. Ada orang katakan, apa sih artinya sebuah nama? Wah, ini mengutip William Shakespeare. Padahal kalau dibaca isinya itu tentang kasus Romeo and Juliet, itu justru kejadiannya karena mereka mengutamakan nama sehingga mereka tidak bisa menikah. Jadi justru nama itu sangat penting karena nama itu membawa kuasa, membawa wibawa dan otoritas. Jadi tidak boleh sembarangan, ya. Sekarang kita lihat lagi. Nah, Keluaran 23 ayat 13. Ufkol asyer amarti alechem tisamru weshem Elohim akhirim lo taskiru lo yishama alpika. Dalam segala hal yang telah kufirmankan kepadamu haruslah kamu waspada. Juga nama sesembahan-sesembahan lain jangan kamu sebut-sebut, itu jangan keluar dari mulutmu. Jadi keluar dari mulut kita saja jangan, saudara-saudara. Apalagi untuk disembah, ini sudah sangat keterlaluan. Dan itu sangat menyakitkan hati Tuhan, saudara-saudara. Sama saja seperti saudara punya anak, saudara memberi makan setiap hari, saudara didik, saudara ajar, saudara belikan pakaian, semuanya, tetapi terima kasihnya kepada tetangga. Kalau saudara punya anak seperti itu, kira-kira senang enggak saudara?
Wah, ini anak tahu budi kepada tetangga, gitu ya. Ya tidak mungkin, saudara pasti sakit hati. Apalagi kitab suci katakan Yahweh itu Elohim yang cemburuan. Bagaimana menyebut-nyebut nama sesembahan lain? Misal saudara sebagai suami istri, ketika saudara sedang melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri, saudara sebut yang laki nama wanita lain, yang wanita sebut nama laki-laki lain. Kira-kira pasangan saudara senang enggak? Ya tentu tidak. Kalau senang itu aneh, saudara-saudara, ya. Coba kita lihat lagi ada yang lain. Nah ini 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-26. Kikal Elohi Ha'amim Elilim wa Yahweh Shamayim Asa. Sebab semua sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang akan saya sampaikan hari ini sebetulnya pembahasan yang sangat sederhana, karena saya hanya ingin membuktikan menggunakan ayat-ayat apakah memang yang disembah oleh Abraham, Yitzhak, Yakob, Mose, Salomo dan para nabi itu adalah Allah. Yang mana yang benar? Yang menjadi pertanyaannya, kenapa orang Kristen menolak Yahweh? Mari kita membuka di dalam 1 Tawarikh pasal yang ke-28 ayat yang ke-9 sebagai landasannya kenapa orang Kristen dan Katolik menolak Yahweh. 1 Tawarikh 28 ayat yang ke-9 dikatakan, dan engkau Salomo anakku, kenalah Elohim ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan sepenuh hati dan dengan kerelaan jiwa. Sebab Yahweh menyelidiki setiap hati dan mengerti setiap angan-angan pikiran. Jika engkau mencarinya, dia akan engkau temukan. Namun jika engkau meninggalkannya, dia akan menolak engkau selama-lamanya. Ayat ini merupakan pesan Daud saat mau mendirikan bait Elohim. Dan Yahweh berfirman kepadanya bahwa yang akan mendirikan bait Elohim itu Salomo, bukan dia. Dan berkatalah Daud kepada Salomo untuk mengenal Elohim ayahnya, yaitu Yahweh. Jadi alasan pertama kenapa orang Kristen menolak Yahweh, karena tidak kenal. Itulah sebabnya maka Daud mengajarkan kepada Salomo untuk mengenal. Dikatakan, dan engkau Salomo anakku, kenalah Elohim ayahmu. Jadi Daud mengajar kepada Salomo supaya mengenal Elohim ayahnya, yaitu Yahweh. Ada pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak sayang. Apakah hal ini berlaku hanya untuk jemaat? Tidak, saudara-saudara. Ternyata pendeta pun masih banyak yang tidak mengerti. Bahkan ada orang yang ditanya, Tuhannya umat Kristen dengan umat Islam itu sama atau tidak? Ada yang mengatakan sama, hanya beda nabinya saja. Yang satu nabinya Muhammad, yang satu nabinya Isa. Jadi tujuan yang sama. Ini sangat mengerikan sekali. Kalau saudara pernah mendengar sanggahan saya pernah menyanggah pendeta terkenal dari Balikpapan dengan gereja yang cukup besar. Dia mengatakan bahwa Yahweh itu jakwe, makanan jakwe katanya. Ini sangat mengerikan sekali kalau ada pendeta sampai tidak kenal Yahweh, malah dianggap makanan, saudara-saudara. Tetapi sejak pendeta ini mengatakan demikian, saya mendengar kaum mudanya mengalami perpecahan, kemudian gerejanya juga amburadul tidak karuan. Pada saat saya menyanggah itu, kebetulan saya sedang diundang oleh salah satu rekan saya di Balikpapan untuk saya melayani di sana.
ketika saya melayani, saya disodori sebuah CD tentang ucapan pendeta top ini. Khotbahnya bagus, berapi-api, saudara-saudara. Tetapi tidak kenal Yahweh, padahal dia pendeta. Memang ini aneh sekali, khususnya di kalangan Pantekosta dan karismatik. Ya, yang dimaksud bukan gereja Pantekosta, tetapi aliran Pantekosta dan karismatik. Banyak tidak mengenal Yahweh. Ya, makanya Yahweh dianggap saksi Yehuwa. Saya dianggap saksi Yehuwa karena pakai Yahweh. Padahal saksi Yehuwa lah yang sama seperti dirinya, karena saksi Yehuwa menggunakan nama Allah. Oleh karena itulah, maka saya ingin menyampaikan kepada saudara bahwa orang-orang tokoh-tokoh kitab suci itu mengenalnya Yahweh, bukan mengenalnya Allah. Tadi dikatakan di sana ada Abraham, Yitzhak, Yakub, Daud, Mose, dan para nabi. Salomo juga termasuk. Sekarang saya ingin menunjukkan kepada saudara ayat-ayat yang mengungkapkan bahwa Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, Salomo itu kenal Yahweh. Sebetulnya ada banyak para nabi semua juga mengatakan hal yang sama. Tetapi kalau saya rinci semua nabi satu-satu, sampai pagi kita tidak selesai khotbahnya. Saudara duduk juga kelamaan, pantatnya panas nanti. Sekarang saya akan tunjukkan ayat per ayat. Jadi kalau tidak kenal maka tidak sayang. Sekarang kita melihat bagaimana orang mengenal Yahweh. Kalau tidak kenal maka seringkali dihina, ya. Kita membuka ayatnya terlebih dahulu di dalam kitab Keluaran pasal yang ke-5. Ayat yang kedua. Di sana dikatakan wa yomer paro mi Yahweh asher sema bekolo le salak et Yahweh lo yadati et Yahweh wagam et Yisrael lo islah. Yang kalau diterjemahkan artinya, namun Paro atau Fir'aun berkata, siapakah Yahweh itu sehingga aku harus mendengarkan suaranya untuk membiarkan orang Israel pergi? Aku tidak mengenal Yahweh dan aku juga tidak akan membiarkan orang Israel pergi. Jadi kalau orang yang tidak mengenal Yahweh itu ibaratnya sama seperti Paro atau Fir'aun yang tidak mengenal, sehingga ketika Mose diperintahkan oleh Yahweh untuk membawa bangsa pilihannya dari Mitsraim atau dari Mesir menuju ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, minta izin kepada Paro atau Fir'aun. Maka Fir'aun mengatakan apa? Siapa Yahweh itu? Aku tidak kenal Yahweh dan aku tidak akan izinkan bangsa Israel keluar dari Mitsraim. Emangnya apaan kira-kira begitu, ya? Nah, Paro menolak bangsa Israel keluar dari Mitsraim karena tidak kenal dan tidak mau kenal. Tidak tahu dan tidak mau tahu, itu yang berbahaya, saudara-saudara. Jadi kalau orang tidak kenal, tidak tahu, tidak masalah. Tapi kalau tidak kenal, tidak mau kenal, dan tidak tahu tetapi tidak mau tahu, wah ini termasuk penolakan terhadap nama Yahweh. Khususnya Malaysia, Indonesia, Afrika, dan Arab. Yang lebih dikenal justru Allah yang dianggap sebagai sesembahannya Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, Salomo, dan nabi-nabi. Nah sekarang saya akan ungkapkan satu orang, satu ayat. Misalkan Abraham satu ayat, Yitzhak satu ayat, Yakub satu ayat, Mose satu ayat, Daud satu ayat, Salomo satu ayat, dan nabi-nabi tidak usah karena terlalu banyak. Sekarang satu-satu. Yang pertama Kejadian 22 ayat yang ke-14. Di dalam kitab Tenak di sana berbunyi, wa yomer Abraham Sem hamakom hahu Yahweh Yire Aser Yamer Hayom Bahar Yahweh Yire. Dan Abraham menyebut nama tempat itu Yahweh Yire.
Sebab sampai sekarang dikatakan orang Yahweh Yire. Yahweh Yire itu artinya Yahweh yang menyediakan. Jadi jika Abraham tidak kenal Yahweh, maka Abraham tidak akan menamai Yahweh Yire, tetapi mungkin Allah Yire. Tetapi kan tidak disebut Allah Yire di situ. Wa yomer Abraham sem hamakom hahu Yahweh Yire, bukan hamakom hahu Allah Yire, tidak ada. Ya, Aser yamer hayom bahar Yahweh Yire. Jadi Abraham menyebut nama Yahweh dengan kata Yahweh Yire, Yahweh yang menyediakan. Kisahnya ini menceritakan ketika Abraham akan mempersembahkan Yitzhak. Saya tidak akan cerita ke sana karena terlalu panjang. Kemudian yang kedua, di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-26, ayat yang ke-25. Di sana berbunyi, wa yifen sem misbyak wa yikra besem Yahweh wa yet sam ahalo wa yikru sam afdei Yitzhak be'er. Dan dia mendirikan mezbah di sana dan memanggil nama Yahweh. Dan dia memasang kemahnya di sana, kemudian hamba-hamba Yitzhak menggali sumur di sana. Kembali dikatakan, dan dia atau Yitzhak mendirikan mezbah di sana dan memanggil nama Yahweh. Bukan memanggil sesembahan lain. Misalkan Baal, Baal Zebub atau Dagon. Tidak, tetapi yang disebut adalah nama Yahweh. Kemudian untuk Yakob, di dalam Kejadian 28 ayat yang ke-16, di sana berbunyi, wa yikak Yakob misnato wa yomer aken yes Yahweh bemakom hase wa anoki lo yadati. Yang diterjemahkan berbunyi, Yakob bangun dari tidurnya dan berkata, sesungguhnya Yahweh ada di tempat ini, tetapi aku tidak mengetahuinya. Yakob tidak mengatakan sesungguhnya Allah ada di sini, ada di tempat ini, tidak. Tetapi dalam bahasa Ibrani-nya dikatakan Yahweh. Jadi jika Yakob tidak mengenal Yahweh, Yakob tidak akan menyebut nama Yahweh. Jadi itu semua ayat-ayat tadi, orang jadi bingung dan tidak mengerti karena sudah diterjemahkan oleh Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia dengan kata Tuhan huruf besar semuanya. Tetapi di dalam Keluaran ada sedikit tambahan, nanti saya akan lanjutkan. Di dalam Keluaran pasal 10 ayat yang ke-25, ini Mose. Di sana dikatakan, wa yomer Mose gam ata titen beyadenu zifahim wa olot wa asinu la Yahweh Eloheinu. Yang artinya Mose berkata, engkau harus juga menyerahkan ke tangan kami korban-korban dan persembahan-persembahan bakaran, agar kami dapat mempersiapkannya bagi Yahweh. Ini adalah saat-saat di mana Mose akan membawa bangsa Israel keluar dari Mitsraim menuju ke tanah perjanjian yang penuh dengan susu dan madunya dari Bapa Yahweh itu. Di mana Paro tidak mengizinkan, sampai ke titik klimaksnya pada akhirnya Paro mengizinkan, tetapi ketika Paro mengizinkan, maka Mose katakan, engkau harus juga menyerahkan kepada tangan kami korban-korban dan persembahan bakaran, agar kami dapat mempersiapkannya bagi Yahweh. Jadi Mose menghendaki supaya bangsa Israel juga membawa emas, perak, dan hal-hal yang mulia lagi yang lain yang untuk persembahan kepada Bapa Yahweh. Tetapi karena bangsa Israel di Mitsraim, di Mesir menjadi budak, mereka hidup di dalam kesulitan, mereka tidak punya emas dan perak. Lalu bagaimana mereka bisa punya emas dan perak?
Yahweh membuat hati bangsa Israel penuh kemurahan, sehingga apa yang mereka miliki, emas, perak, mereka berikan semuanya kepada bangsa Israel untuk bekal mereka keluar dari Mitsraim menuju ke tanah perjanjian, di mana nantinya bekal itu, emas dan perak itu bisa dipakai untuk membuat tabut Elohim, mempersembahkan korban bakaran. Tetapi ternyata apa yang terjadi ketika Mose naik ke atas gunung berjumpa dengan Bapa Yahweh, terlalu lama dia tidak turun, maka dianggapnya Mose sudah tidak peduli lagi, lalu mereka menekan kepada Aharon untuk membuat lembu patung tuangan yang terbuat dari emas dan perak yang mereka dapat dari bangsa Mitsraim tadi. Jadi mereka mendapatkan harta bukan dipakai untuk kemuliaan Bapa Yahweh, tetapi untuk membuat patung lembu tuangan. Dan itu yang membuat Yahweh marah dan banyak di antara mereka yang mati karena kemurkaan Yahweh. Nah, di dalam Keluaran 10 ayat yang ke-25 di sana dikatakan terjemahannya, Tuhan Allah kami. Tuhannya huruf besar semua, Allahnya A saja yang huruf besar. Orang katakan Allah di situ sebagai pengganti kata Tuhan. Berarti Tuhan, Tuhan kami. Bagaimana mungkin ada Tuhan yang bernama Tuhan? Seperti yang tertulis di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-42 ayat yang ke-8 dikatakan, Aku Tuhan itu namaku. Itu sama saja dengan kalau saya mengatakan aku guru, itulah namaku. Guru bukan nama, Tuhan bukan nama, itu sebutan. Namanya adalah Yahweh. Yang menjadi guru namanya Yakub, Yakub Sulistyo, kan begitu saudara-saudara. Kemudian di sana ada confuse terjemahan atau terjemahan yang membingungkan. Di dalam Kejadian 2 ayat yang ke-4 di sana nulisnya Tuhan Allah, Tuhannya huruf besar, kemudian Allahnya A-nya saja yang huruf besar. Kemudian di dalam Kejadian 15 ayat yang kedua, Tuhannya T-nya saja yang huruf besar dan Allahnya huruf besar semua. Sekarang kalau saya tanya kepada saudara, Tuhan Allah yang mana yang huruf besar semuanya dan mana yang huruf besar hanya huruf depannya saja? Saya yakin saudara tidak akan bisa menjawab dengan baik. Misalkan saya katakan, oke, saya punya laser pointer ini. Saya akan berikan kepada saudara kalau saudara bisa menebak 2 orang saja. Yang pertama, Allah, Allah, Allah. Yang mana yang Allah huruf besar semua, yang mana Allah hanya saja yang huruf besar, dan mana yang huruf kecil semua. Yang pertama, kedua, atau ketiga. Bisa saudara menebak? Tidak mungkin kalau saudara mengatakan yang pertama, saya akan mengatakan yang kedua, supaya laser pointer ini tidak jatuh di tangan saudara. Kalau saudara katakan yang kedua, saya bilang yang ketiga. Karena kalau disebut tidak bisa dibedakan. Tetapi kitab suci membedakan. Karena itu saya katakan Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia tidak konsekuen. Mencela-menceli. Orang Jawa katakan demikian, saudara-saudara. Jadi tidak konsisten. Kenapa? Karena kata Tuhan huruf besar semua dan Allah huruf besar semua. Kalau di perjanjian lama itu mengacu kepada nama Yahweh. Tetapi kalau Allah hanya saja yang huruf besar dan Tuhan hanya T-nya saja yang huruf besar di dalam perjanjian lama, itu bisa Elohim. Tetapi bisa juga dari Adonai. Tetapi anehnya di dalam perjanjian baru, justru Allah hanya saja yang huruf besar, ternyata justru itu diambil dari nama Yahweh. Contohnya adalah di dalam kitab Matae pasal yang keempat, ayat yang keempat. Di sana dikatakan yang LAI, tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja,
tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah hanya saja yang huruf besar. Seharusnya kalau Allah hanya saja yang huruf besar, berarti di situ seharusnya dari kata Elohim. Tetapi ternyata kalau dibaca di dalam Brit Kadasa atau Hafrit Kadasa, kitab suci perjanjian baru berbahasa Ibrani, di sana berbunyi wayaan wayomar katuf kilo al-halchem levado yihye ha-adam ki al-kal motsa pi Yahweh. Jadi yang kata Allah hanya saja yang huruf besar, seharusnya di situ Allah huruf besar semua karena berasal dari Yahweh. Nah, itu adalah statement atau ucapan daripada Mose. Sekali lagi dikatakan di dalam Keluaran 10 ayat yang ke-25, wa yomer Mose gam ata titen beyadenu zifakim wa olot wa asinu la Yahweh Elohenu. Mose berkata, engkau harus juga menyerahkan ke tangan kami korban-korban dan persembahan-persembahan bakaran agar kami dapat mempersiapkannya bagi Yahweh. Karena memang Mose kenal Yahweh. Jika Mose tidak kenal Yahweh, tidak akan memperjuangkan bangsa Israel di hadapan Faro agar harta bisa dibawa untuk persembahan kepada Yahweh. Kemudian Daud, saudara-saudara. Daud saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-1. Di dalam kitab berbahasa Ibrani berbunyi, Mizmor le Daud, Yahweh roi lo eksar. Mazmur Daud atau Mazmur Daud, Yahweh adalah gembala yang baik. Jadi di sini Daud jika tidak kenal Yahweh, maka dia tidak akan mengatakan bahwa Yahweh itu gembalanya. Tetapi karena Daud kenalnya Yahweh, maka dia menyebut Yahweh sebagai gembala. Kemudian Salomo sekarang di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-6, di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-6 ayat yang ke-1, di sana dikatakan, kemudian Salomo berkata, Yahweh telah berfirman bahwa dia berdiam dalam kekelaman. As amar Salomo, Yahweh amar liskon barafel. Kemudian Salomo berkata, Yahweh telah berfirman bahwa dia berdiam dalam kabut. Kata barafel itu artinya kabut. Tetapi dalam terjemahan King James Version dikatakan thick darkness atau kabut yang pekat. Jadi jika Salomo tidak kenal Yahweh, Salomo tidak akan menyebut nama Yahweh, tetapi nama sesembahan lain yang dikatakan di situ. Jadi jelas saudara-saudara bahwa baik Abraham, Yitzhak, Yakov, Mose, Daud, Salomo, dan semua para nabi yang disembah adalah Yahweh, bukan yang lain. Ya. Nah, dalam hal ini ada sedikit kekeliruan sejarah yang terjadi, saudara-saudara. Yang terbukti di dalam sejarah yang terkenal adalah kita membuka di dalam kitab 2 Tawarikh pasal yang ke-36 ayat yang ke-22 sampai 23. 2 Tawarikh 36 ayat 22 sampai 23. Di sana dikatakan, dan pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia, untuk menggenapkan firman Yahweh melalui mulut Yirmiyahu, Yahweh menggerakkan roh Kores, raja Persia itu, untuk menyebarluaskan berita ke seluruh kerajaannya, dan juga tulisan yang berbunyi, demikianlah perkataan Kores, raja Persia itu, Yahweh Elohim semesta langit telah mengaruniakan kepadaku semua kerajaan di bumi ini, dan dia telah menunjuk aku untuk membangun rumah baginya di Yerusalem yang ada di Yehuda. Siapakah di antara kamu semua
adalah umatnya, biarlah Yahweh Elohimnya menyertainya dan biarlah dia pulang. Ayat ini ditulis juga di dalam kitab Esra. Di dalam kitab Esra pasal 1, di belakangnya kitab 2 Tawarikh ada kitab Esra. Pasal yang ke-1 ayat 1 sampai 4 bunyinya hampir sama. Di sana berbunyi, dan pada tahun pertama zaman Kores, Raja Persia, pada penggenapan firman Yahweh melalui mulut Yirmiyahu, maka Yahweh menggerakkan roh Kores, Raja Persia, dan dia membuat maklumat di seluruh kerajaannya, dan juga dalam tulisan yang mengatakan, beginilah Kores, Raja Persia, Yahweh Elohim di sorga telah mengaruniakan kepadaku semua kerajaan di bumi, dan dia telah menunjuk aku untuk mendirikan bait baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Elohimnya menyertai dia, dan biarlah dia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda, dan mendirikan rumah Yahweh Elohim Israel yang ada di Yerusalem, karena dialah Elohim. Dan setiap orang yang tinggal dari seluruh wilayah tempat ia mengembara ke sana, biarlah orang-orang wilayahnya menyokong dengan perak dan dengan emas dan dengan harta benda dan dengan ternak di samping persembahan sukarela untuk bait Elohim yang ada di Yerusalem. Ini sejarah, saudara-saudara. Bagaimana bangsa Yahudi karena mereka memberontak kepada Yahweh, maka mereka dibuang ke Babel. Nah, di dalam pembuangan itu mereka mengalami hidup yang susah. Namanya juga di pembuangan. Karena nalurinya adalah pribadi atau orang-orang yang menyembah kepada Tuhan, maka di sana karena sudah jauh dari Tuhan, mereka menyembah terakota, menyembah Baal Zebub, menyembah sesembahan-sesembahan yang tidak layak untuk disembah. Jadi ketika itu Bapa Yahweh menggerakkan Raja Kores orang Persia yang tidak menyembah Bapa Yahweh untuk membuat bangsa Yahudi yang ada di pembuangan di Babel pulang ke kampung halamannya untuk menyembah kepada Yahweh dan supaya mendirikan bait Elohim di Yerusalem. Jadi pada saat itu bangsa Yahudi sangat berterima kasih saat dipulangkan Raja Kores dari pembuangan di Babel ke kampung halamannya, sehingga dapat kembali menyembah Yahweh, sehingga mereka merasa tidak layak karena kebaikan Yahweh. Karena saat di Babel mereka menyembah terakota, Baal dan sesembahan-sesembahan lainnya yang tidak layak untuk disembah. Karena tadi dikatakan di dalam 1 Tawarikh 16 ayat yang ke-26, coba kita lihat ayatnya. 1 Tawarikh 16 ayat 26 yang tadi, bukan yang ini, pakai yang screen saja. Nah, di sini dikatakan Kikal Elohi Ha'amim Elilim wa Yahweh Samayim Asa. Sebab semua sesembahan bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Karena itulah maka ketika mereka diizinkan untuk kembali ke kampung halamannya oleh Raja Kores orang Persia, mereka sangat berterima kasih dan mereka merasa tidak layak untuk menyembah Yahweh. Kenapa? Karena mereka sudah berdosa berat. Ketika ada di Babel, mereka menyembah kepada sesembahan lain yang bukan Yahweh. Tetapi kok Yahweh masih mengasihi mereka, sehingga mengizinkan mereka pulang ke kampung halaman yang menjadi kerinduan mereka. Dan Bapa Yahweh menggerakkan Kores, Raja Persia, untuk membawa pulang mereka. Ini sejarah, saudara-saudara. Sejarah yang benar. Tetapi sejarah juga mengungkapkan bahwa umat Kristen dan Katolik di Malaysia selama 13 tahun memperjuangkan agar nama Yahweh tidak disebut
dan mereka hanya menyebut nama Allah yang tidak lain adalah nama sesembahannya umat Islam. Seharusnya antara umat Nasrani atau Kristen dan Katolik dengan umat Islam itu tidak perlu harus disama-samakan, sehingga orang berpikir kalau sama bisa terjadi kerukunan. Menurut saya tidak perlu demikian, tetapi yang penting adalah masing-masing berjalan di relnya sendiri-sendiri. Umat Nasrani dengan Yahweh, Besem Yeshua Hamasya Weruah HaKodes. Sedangkan umat Islam dengan Allah dan Muhammad sebagai nabi besarnya. Tidak masalah, saudara-saudara. Tetapi karena disama-samakan akhirnya justru terjadi bentur-benturan. Karena itu kalau saya mendengar ucapan dari saudara saya yang dari Katolik mengatakan bahwa Vatikan mengeluarkan surat edaran tanggal 8 bulan 8 tahun 2008, artinya tepat karena berita 13 tahun perjuangan penolakan Yahweh oleh umat Kristen dan Katolik yang telah berjuang 13 tahun untuk menolak sesembahannya Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose, Daud, Salomo, dan para nabi. Ada 1001 macam alasan yang dibuat untuk tidak menyebut Yahweh. Ada yang mengatakan YHWH tidak berbunyi. Kalau YHWH tidak berbunyi, tetapi Tuhan menyuruh Mose atau Musa untuk menulis, itu artinya Tuhan adalah pribadi yang paling bodoh di atas segala-galanya. Kenapa? Bukankah semua yang ditulis itu untuk dibaca, artinya untuk dibunyikan? Masa Tuhan menyuruh huruf yang tidak bisa dibaca untuk ditulis? Ini tidak masuk akal. Kalau ada yang mengatakan Yahweh itu hanya ada di perjanjian lama, ini juga tidak masuk akal. Kalau saudara membaca di dalam kitab suci perjanjian baru, maka nama Daud, Mose, Salomo, dan banyak nabi-nabi yang lain masih ditulis di dalam kitab perjanjian baru, padahal orangnya sudah mati. Sedangkan Yahweh yang kekal, kerajaannya kekal, kemuliaannya kekal, justru hilang dari peredaran di dalam kitab suci perjanjian baru. Ini kan tidak masuk akal, saudara-saudara. Yang menyembah namanya masih ada, yang disembah yang katanya hidup kekal kok hilang. Nah, ini kan sesuatu yang benar-benar tidak bisa dipikir dengan akal manusia. Dikatakan di dalam kitab berbahasa Yunani tidak ada, itu kitab bahasa aslinya. Itu menunjukkan sekaligus bahwa kitab suci perjanjian baru aslinya bukan bahasa Yunani, tetapi tetap dalam bahasa Ibrani. Saya sudah ada YouTube-nya yang membuktikan bahwa perjanjian baru aslinya di dalam bahasa Ibrani. Khususnya ada sebuah buku yang berjudul Ruach Emet yang ditulis oleh seorang rabi Yahudi. Kalau saudara yang lihat YouTube, saudara bisa melihat ini bukunya. Ya, judulnya Ruach Emet. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau berbicara di dalam kitab suci berbahasa Yunani tidak ada. Sejak perjanjian lama di dalam kitab berbahasa Yunani yang disebut Septuaginta, nama Yahweh sudah diganti menjadi Kurios. Sedangkan Elohim diganti menjadi Theos. Kalau Elohim diganti Theos tidak masalah karena itu bahasa. Tetapi untuk nama tidak bisa. Tetapi kenapa diganti? Karena huruf Yunani tidak mengenal huruf YHWH. Sehingga perlu disepadankan supaya bunyinya atau pronunciation-nya hampir mendekati kesamaan. Jadi ini berita yang aneh. Orang Yahudi justru sukacita diperintah oleh Raja Kores untuk kembali menyembah Yahweh di kampung halamannya dan untuk mendirikan Bait Elohim serta mempersembahkan korban kepadanya. Tetapi yang terjadi di Indonesia dan di Malaysia, kabar gembiranya justru karena memenangkan pengadilan selama 13 tahun untuk tidak menyebut nama Yahweh,
tetapi menyebut nama sesembahan lain. Ini betul-betul kontradiksi, saudara-saudara. Nah, sekarang saya akan lebih maju sedikit lagi. Kenapa terjadi penolakan sehingga nama Yahweh ditolak, tetapi nama sesembahan lain justru yang disebut-sebut? Kita akan membuka di dalam kitab Hosea. Kitab Hosea pasal yang ke-11 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Saya akan baca demikian bunyinya. Pada waktu Israel masih kanak-kanak, aku mengasihinya dan aku memanggil anakku keluar dari Mitsraim. Makin mereka dipanggil, makin mereka berpaling. Mereka berkorban kepada Baal dan membakar kemenyan untuk patung-patung pahatan. Aku juga mengajar Efraim berjalan, memegangnya pada kedua tangannya, tetapi mereka tidak tahu bahwa aku menyembuhkan mereka. Aku menarik mereka dengan tali-tali manusia, dengan ikatan kasih. Bagi mereka, aku seperti orang-orang yang melepaskan kekang pada rahang mereka dan membungkuk memberi mereka makan. Dia tidak akan kembali ke tanah Mitsraim, tetapi Asyur akan menjadi rajanya karena mereka menolak untuk bertobat. Dan pedang akan berputar di kota-kotanya dan menghabiskan palang-palang pintu gerbangnya, serta melahap mereka karena rancangan mereka sendiri. Dan umatku betah untuk berpaling dariku. Mereka berseru kepada Yang Maha Tinggi, namun tidak sungguh-sungguh hendak meninggikan Dia. Jadi kenapa terjadi penolakan nama Yahweh? Karena sudah saking betahnya membelakangi Yahweh. Kalau khotbah sih pinter, para pendeta-pendeta mengatakan, kita melakukan semuanya ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Lah Tuhan siapa? Seringkali yang mereka rujukkan adalah Tuhan Yesus Kristus. Padahal mereka secara tidak langsung menyatakan bahwa yang dimaksud Tuhan di situ adalah Tuhan Allah. Karena Allah yang katanya hanya sebagai sebutan untuk menjadi sinonim atau pengganti dari kata Tuhan, kenapa tidak diganti saja dengan kata Tuhan? Tetapi harus ada. Karena kalau tidak ada berarti Tuhan tidak ada di tengah-tengah mereka. Ini kan sangat tidak masuk akal, saudara-saudara. Ya, yang jelas adalah karena sudah terlalu betah. Firman Allah, firman Allah, Al-Quran, saudara-saudara. Kalau kita firman Elohim, ini beda jauh, ya. Jadi penolakan itu terjadi karena sudah saking betahnya. Pak, kalau pakai Yahweh mulut saya enggak biasa, keseleo-seleo. Lah keseleo ya belajar supaya menyebut, enggak keseleo. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa terjadi penolakan? Kita membuka di dalam kitab Yesayahu pasal yang ke-45 ayat yang ke-5. Akulah Yahweh dan tidak ada yang lain. Selain aku tidak ada Elohim. Aku akan memperlengkapimu walaupun engkau tidak mengenalku. Jadi mereka pikir yang penting ada mujizat dan berkat. Saya tidak perlu menyebut nama Yahweh toh ada mujizat dan berkat. Ingat di dalam kitab Matius pasal 7 ayat yang ke-21 katakan tidak setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga. Ayat 22 katakan apa? Nanti ada orang berkata, Tuhan bukankah aku bernubuat demi namamu? Aku mengusir setan demi namamu. Aku mengadakan tanda mujizat demi namamu. Apa itu kalau bukan mujizat? Tetapi toh pada akhirnya ayat yang ke-23 apa? Dibuang. Undurlah dari hadapanku, hai kamu yang melakukan perbuatan durhaka. Anak yang durhaka adalah anak yang tidak mengakui orang tuanya. Jadi umat Nasrani yang tidak mengakui Yahweh sebagai bapak rohaninya, yaitu Elohimnya Abraham, Yitzhak, Yakub, Mose,
Daud, Salomo, dan para nabi ini adalah anak yang durhaka, saudara-saudara. Jadi kalau menurut saya itu kegeeran, padahal hanya cuma bonus saja. Tidak mengutamakan kebenaran dan keselamatan kekal, tetapi lebih mengutamakan hanya yang bersifat duniawi. Padahal kalau kita mengacu kepada berkat dan mukjizat, orang-orang yang di luar kekristenan yang melakukan mukjizat banyak dan bahkan mukjizatnya lebih hebat. Kalau saudara melihat di YouTube bagaimana Sai Baba mengeluarkan mukjizat, ya, dari tangannya dia bisa mengeluarkan emas banyak, saudara-saudara. Kemudian dulu waktu saya kuliah di Hawaii, ada teman saya orang Afrika yang mengatakan ada orang yang bernama mengaku diri sebagai The Black Jesus, Yesua hitam. Dia hanya dengan mengebaskan tangannya maka pohon-pohon bertumbangan. Itu sempat terjadi kehebohan di Afrika. Dan kalau bicara soal berkat yang selalu mengarah kepada uang, orang yang tidak Kristen yang kaya raya banyak. Jadi mujizat dan berkat itu bukan ukuran, saudara-saudara, ya. Itu hal yang kedua. Karena lebih mengutamakan saya punya mujizat dan berkat, dianggapnya sudah benar. Padahal antara mujizat dan berkat artinya orang dipakai Bapak Yahweh karena diberi bonus tadi walaupun tidak kenal, dengan keselamatan itu dua jurusan yang berbeda. Yang ketiga, di dalam Hosea pasal yang keempat ayat yang keenam, mengapa mereka menolak Yahweh? Hosea 4 ayat yang keenam katakan, umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Torah Elohimu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Jadi karena mereka tidak menerima Yahweh itu karena mereka memang tidak mau belajar. Ketika saya memberitakan nama Yahweh, ada orang yang komplain. Saya katakan, Bapak, saya kasih buku yang dari saya, tolong dipelajari. Buat apa saya mempelajari buku seperti itu? Dibuang bukunya, ya. Saya tidak mau baca. Ya sudah, kalau Bapak tidak mau baca, ini ada CD, Bapak tinggal masukkan ke alat CD player, Bapak tinggal dengarkan saja. Tidak mau saya mendengarkan, membuang waktu sia-sia. Lah kalau khotbah mengatakan kita harus berani mati untuk kebenaran. Kebenaran yang mana? Gitu loh. Jadi seharusnya jangan membenarkan yang sudah biasa, tetapi membiasakanlah yang benar. Itu hal yang ketiga. Yang keempat, kenapa terjadi penolakan? Kalau menurut kitab suci, antikris atau Sotan Hamasya itu berasal dari siapa? Berasal dari kita sendiri. Nah, di dalam kitab 1 Yohanan pasal yang kedua, ayat yang ke-22, di sana dikatakan, siapakah pendusta itu jika bukan dia yang menyangkal Yesua itu bukan Mesias? Inilah antikristus atau Sotan Hamasya yang menyangkal Bapa dan Putra. Bapa, Putra, dan Ruach HaKodes itu satu adanya. Kita lihat ayatnya di dalam 1 Yohanan 5 ayat yang ke-7 ini ada ya tadi yang Ibraninya. Tetapi di sana ada 3 yang bersaksi di sorga, yaitu Bapa tidak lain adalah Yahweh, Putra atau Firman yaitu Yesua Hamasya sebagai dafar atau Torah yang hidup, kemudian Ruach HaKodes, dan ketiganya adalah satu, ya, bukan 3. Jadi Tuhan kita itu satu, bukan 3. Karena itu antara Yahweh dengan Yesua ini juga tidak bisa dipisah-pisahkan. Jangan orang mengatakan yang penting Yesus.
Oke, kalau mengatakan yang penting Yesus artinya yang penting Yeshua. Nah, Yeshua sendiri mengajar di dalam kitab Matius 22 ayat yang ke-37 katakan, wa yomer Yeshua elai wa ahafta et Yahweh Elohika, bekal lefafka, ufkal nafseka, ufkal madaika. Firman Yeshua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Yeshua sendiri mengajar untuk mengasihi Yahweh. Bagaimana kita mengikuti ucapan dari guru agung kita Yeshua HaMashiach yang katanya yang penting Yesus. Kalau ternyata Yesusnya sendiri mengajar untuk mengasihi Yahweh, kita boro-boro mengasihi, menyebut namanya saja tidak mau. Orang di tanah Jawa katakan rasudi aku nyebut jenengmu, kira-kira begitu. Ya, jijik aku nyebut jenengmu. Nah, kan seperti itu, ada banyak orang yang tidak mau menyebut nama Yahweh. Malah lebih konyol lagi ketika dulu sering saya mengadakan diskusi panel dengan pendeta-pendeta yang anti dengan nama Yahweh. Ada yang mengatakan begini, bagi saya hidup matiku adalah Allah. Jangankan saya menyebut Yahweh, mendengar saja najis di telinga saya. Ngeri enggak saudara-saudara? Mendengar nama Yahweh saja najis. Bayangkan, berarti kupingnya najis terus itu. Karena ketika mendengar ada orang menyebut Yahweh, kupingnya jadi najis. Ini sangat betul-betul tidak masuk akal. Sementara apa yang ditulis di dalam kitab suci tidak ada nama Allah. Tidak usah jauh-jauh kitab berbahasa Inggris saja tidak ada nama Allah. Tetapi kenapa di Indonesia, Malaysia, Afrika, dan Arab ngotot nama Allah harus tidak boleh hilang? Ini kan ada sesuatu yang salah, saudara-saudara. Ya, ada yang marah dan mengatakan kepada saya begini, Pak Yakob, kalau saya tidak menyebut Yahweh bagaimana? Masuk surga atau masuk neraka? Saya tidak menjawab. Karena kalau menjawab apapun jawaban saya tetap disalahkan. Tapi bagi saya kalau tidak menyebut nama Yahweh ya tidak apa-apa, yang penting tidak menyangkal. Tetapi kalau tidak menyangkal, kenapa tidak mau menyebut? Sedangkan yang punya nama ingin disebut. Kan tidak masuk akal juga saudara-saudara. Keluaran 3 ayat 15, 1 Tawarin 16 ayat yang ke-8. Ada orang mengatakan kalau menyebutkan jangkar. Karena Pak Yakub kalau disebut sama anaknya dengan nama, hei Yakub, marah enggak? Saya bilang ya marah. Nah itu bisa ngomong. Nah itu kan budaya di Indonesia. Sekarang bagi orang yang berbahasa Inggris bagaimana? Tadi pagi saya katakan misalkan orang tua saudara dari luar masuk, kemudian saudara tanya kepada ayah atau ibu saudara yang masuk dengan mengatakan, where have you been? Dari mana kau? Where have you? Ini kan kurang ajar, masa memanggil orang tua you, kamu? Kan enggak kurang ajar, karena memang bahasa Inggris itu seperti itu. Jadi sesuai dengan konteksnya. Nah konteksnya Bapak Yahweh itu senang kalau disebut namanya. Tujuannya apa? Supaya tidak dilupakan. Kalau enggak seperti yang pernah kejadian di dalam kitab Hakim-Hakim pasal 2 ayat yang ke-10. Satu generasi tidak mengenal Yahweh karena mereka mengganti nama Yahweh menjadi Hashem dan Adonai. Jadi harapan firman pada hari ini, saudara jangan terpengaruh berita yang melegalkan apa yang ilegal menurut firman. Sehingga kita akan merasa menyebut nama sesembahan lain itu tidak bermasalah. Bagi hukum di dunia ini, khususnya di Malaysia dan di Indonesia, tidak bermasalah, tetapi menurut firman bermasalah. Bukan saya yang ngomong, tapi firman Tuhan sendiri yang ngomong. Ya, itu ayat yang saya sampaikan, bukan pendapat saya. Kalau pendapat saya ya sebut saja menurut apa yang saya mau. Nah ini yang seringkali terjadi, kita ngatur Tuhan, bukan kita diatur oleh Tuhan. Jadi sekali lagi harapan firman ini, kiranya dengan berita yang membahagiakan bagi Krislam, itu tidak mempengaruhi
melegalkan apa yang ilegal menurut firman Tuhan di dalam pikiran kita, dan sehingga kita merasa menyebut nama sesembahan lain itu tidak masalah. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini akan menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita semuanya. Amin buat firman Tuhan.